Menganalisis pola organisasi mikro dan makro. Nama Sofyan Chai, NIM 2902 150114, Prodi Akuntansi, mata kuliah Perilaku Organisasi. Latar belakang manajemen strategi merupakan keputusan manajerial untuk kegiatan yang mengarah pada penetapan kinerja jangka panjang organisasi, yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, yang disertai perumusan visi, misi, serta tujuan. Lingkungan di sini termasuk dalam lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Setiap keputusan yang diambil oleh manajer tidak terlepas oleh faktor lingkungan eksternal dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tergantung pada bentuk dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Lingkungan eksternal memiliki dua sifat mikro yang berdampak langsung bagi organisasi dan makro berdampak tidak langsung bagi organisasi. Tujuan ekonomi mikro mempelajari ekonomi mikro adalah sangat penting dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam pemahaman perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Namun, dalam praktiknya, ekonomi mikro memiliki tujuan utama dalam bidang ekonomi seperti berikut ini. Dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa, dan aplikasi dari sumber yang terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai situasi teoritas dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Saya minta maaf ya kalau agak berisik, soalnya aku lagi kerja dan banyak sekali kendaraan yang lalu lalang melintas. Perumusan masalah. Perumusan masalah dalam latar belakang di atas telah dipaparkan bahwa penerapan manajemen pengetahuan mendapat peran penting dalam usaha bagi organisasi untuk berkembang dalam menghadapi tantangan persaingan di era berbasis pengetahuan sekarang ini yang cukup kompetitif. Banyak organisasi swasta maupun organisasi bersifat publik, bahkan di kalangan pemerintah, pemerintahan pun mulai menerapkan sistem ini. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kemampuan berbagi pengetahuan karyawan. 2. Bagaimana pengaruh struktur organisasi terhadap kemampuan berbagai pengetahuan karyawan. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kemampuan berbagi pengetahuan karyawan. 1. Merancang lingkup kerja dan kaitan kerja. Lingkup kerja mengkaji masalah perilaku organisasi yang meliputi pembahasan mengenai perilaku individu. Ruang lingkup hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Lingkup kerja dirancang agar pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Kaitan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha.
di mana pekerjaan menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerjaan dengan membayar upah. 2. Isi pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Isi pekerjaan pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai pembuatan perjanjian kerja atau yaitu titik tolak suatu hubungan kerja, kewajiban pekerja atau yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut. Kewajiban pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari pekerja atas upah. Berakhirnya hubungan kerja. Cara menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Desain kembali jajaran kerja. Pekerjaan mendesain ulang atau mendesain ulang pekerjaan adalah mengacu pada perubahan kerja yang meningkatkan kualitas atau produktivitas kerja. Dalam terminologi termasuk juga rotasi atau pekerjaan rotasi, melebarkan pekerjaan pembesaran dan pengayaan kerja. Pekerjaan penyuburan, pekerjaan mendesain ulang merupakan cara unik untuk meningkatkan efisien organisasi. Ada 3 alasan mengapa demikian. 1. Sebab pekerjaan mendesain ulang perubahan hubungan dasar antar pekerja dan pekerjaan. Kamu yang sudah lama menjadi masalah manusia hubungan. Pekerjaan mendesain ulang berasumsi bahwa pekerjaan itu sendiri memiliki pengaruh yang kuat atas motivasi pekerja, kepuasan, dan produktivitas. Pekerjaan mendesain ulang tidak sedang berusaha mengubah sikap, tetapi asumsikan sikap positif akan mengikuti jika pekerjaan ini didesain ulang dengan layak. 3. Pekerjaan mendesain ulang membantu individu memperoleh kembali kesempatan untuk mengalami cerita dari melakukan suatu dengan baik. Ini lebih dari sekadar kepuasan. Ada juga perusahaan berharga memiliki kemampuan di mana pekerja merasa tumbuh dan berkembang sebagai manusia. 4. Desain kembali ke dalam kerja. Menurut Stewart, keadaan kerja sebagai serangkaian kondisi lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dan para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Yang termasuk di sini adalah kondisi kerja yang baik yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Ini dapat kita baca sama-sama, meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja serta keselamatan dan keamanan kerja. Dan menurut Ned Wallstrom, bahwa keadaan kerja berhubungan dengan menjadwalkan dari pekerjaan masa lalu bekerja dalam hari dan dalam waktu sehari-hari atau malam selama orang-orang bekerja. Lima, desain kembali jajaran kerja. Job redesign atau mendesain ulang pekerjaan adalah
Maaf agak sedikit mengganggu tadi Pak, soalnya ada juga yang membeli. Baik, kita lanjut. Job rebalancing atau mendesain ulang pekerjaan adalah mengacu pada perubahan kerja yang meningkatkan kualitas atau produktivitas kerja. Dalam teknologi ini termasuk juga rotasi job atau relation, perluasan kerja atau job development, dan pengayaan kerja atau job increment. Job rebalancing merupakan cara yang unik untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Ada 3 alasan mengapa demikian. Yang pertama, job rebalancing berubah hubungan dasar antar pekerja dan pekerjaan yang sudah lama menjadi masalah human relation atau job rebalancing berasumsi bahwa pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang kuat atas motivasi pekerja, kepuasan, dan produktivitas. 2. Job rebalancing tidak berusaha mengubah sikap tetapi mengasumsikan sikap positifkan mengikuti jika pekerjaan ini didesain ulang dengan layak. C. Atau 3. Job rebalancing membantu individu memperoleh kembali kesempatan untuk mengalami jerih payah dari melakukan suatu dengan baik. Ini dapat kita baca ya, kita teruskan. Desain kembali jalan kerja dan keadaan kerja. Desain kembali perancang ulang yang radikal terutama terhadap jajaran kerja organisasi yang membawa organisasi mencapai peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnis dan bisa juga diartikan sebagai inovasi, proses atau perencanaan visi strategi, inovasi dan strategi kompetitif baru serta pengembangan proses bisnis baru yang mendukung visi tersebut. 6. Pengertian dari teori organisasi. Teori organisasi sendiri merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mempelajari proses kerjasama yang dilakukan oleh antar individu, hakikat kelompok yang ada dalam individu dalam mencapai tujuan serta berbagai cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menjelaskan bentuk tingkah laku, seperti motivasi seorang individu dalam melakukan proses kerjasama di sebuah organisasi. Teori organisasi berdasarkan level analisis. Jenis organisasi sendiri beragam berdasarkan literatasum perpustaka. Berdasarkan Scott dalam Legard 2010, teori organisasi dibagi menjadi 3 level analisis yang terdiri dari level sosial psikologis, level struktural, dan level makro yang akan dijalankan sebagai berikut. Level sosial psikologis, dan level struktural, dan level makro. Desain organisasi. Desain organisasi adalah penyusunan dan pengubahan struktur organisasi suatu proses yang meliputi keputusan mengenai 6 elemen kunci, yaitu yang pertama, spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentangan kendali, sentralisasi dan desentralisasi formalisasi. Desain organisasi mikro, desain pekerjaan bertujuan mengidentifikasi kebutuhan yang pentingnya bagi karyawan, menghilangkan rintangan di tempat kerja, lingkup kerja, kaitan kerja, hubungan kerja, desain pekerjaan, dan isi pekerjaan. Desain organisasi makro. Perkembangan teori desain organisasi makro. Teori organisasi klasik. Ciri-ciri struktur yang efektif. Yang pertama, spesialisasi tinggi, departemen homogen, rintangan kendalisme sempit, wewenang relatif sentralisasi. Teori sistem 4. Ciri-ciri struktur yang efektif, relatif kurang disiplinisasikan, departemen heterogen, rentang kendali lebar,
wewenang disentralisasikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Kalau agak mengganggu juga berisik. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan kata pengucapan. Terima kasih. Ya,